Shalom, selamat mempersiapkan pelayanan buat seluruh hamba Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kiranya para hamba Tuhan diberikan Roh Kudus-Nya agar bisa mempersiapkan dan juga di dalam pelayanan kita di hari Minggu, di Minggu Detare tanggal 27 Maret 2022. Kiranya Tuhan Yesus juga memberikan kesehatan, memberikan Roh Kudus-Nya agar melalui pelayanan kita semakin dimuliakan nama Tuhan. Buat seluruh jemaatnya dimanapun berada, kiranya diberikan sukacita dan semangat di dalam ibadah, baik itu ibadah di gereja ataupun virtual yang dilakukan oleh gereja, sehingga kita tidak dapat beribadah di gereja dan ibadah di rumah. Tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan buat seluruh hamba Tuhan dan jemaat yang sakit dimanapun berada, kiranya Tuhan Yesus memberkati obat, makanan, dan minuman untuk mendapatkan kesembuhan. Tetap semangat memohon kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan Allah. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan di Minggu Detare tanggal 27 Maret 2022 diambil dari Mazmur pasal 32 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan untuk kita. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Orang bijak mengatakan, hidup menjadi enak dan indah bila kita nikmati di dalam kehendak Allah. Hidup menjadi lebih enak dan indah bila kita nikmati di dalam kehendak Allah. Karena hidup hanya sekali dan sebentar saja, tetapi hidup adalah kesempatan yang sangat berharga dari Tuhan Allah kepada kita. Maka daripada itu, nikmatilah hidup kita penuh dengan sukacita, walaupun kesulitan, walaupun penderitaan, walaupun pergumulan dan persoalan datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Yang membuat kita berbahagia dan bersukacita sebagai orang percaya, ada Tuhan Allah yang selalu menyertai dan memberikan kehidupan, memberikan kasih-Nya setiap hari ke dalam hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, di sekolah kita, di gereja kita, dan juga di dalam lingkungan kita, dan juga di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih, setiap manusia menginginkan hidupnya bersukacita dan bahagia. Itu adalah merupakan keinginan dan doa kita yang selalu kita sampaikan kepada Tuhan Allah. Setiap manusia menginginkan hidupnya bersukacita dan bahagia. Tentunya sukacita dan kebahagiaan tidak begitu saja kita dapatkan dengan gampang. Tentunya banyak lika-liku yang harus kita jalani untuk mendapatkan sukacita dan kebahagiaan tersebut. Bisa kita cari melalui materi, waktu, dan yang lain-lain. Melalui kebahagiaan dan sukacita sering dikaitkan dengan keadaan dan situasi. Mungkin saja kebahagiaan dan sukacita kita dapatkan karena berhasil di dalam pekerjaan. Sukacita dan kebahagiaan kita dapatkan karena berhasil di dalam persekolahan, perkuliahan. Kebahagiaan dan sukacita kita dapatkan karena berhasil di dalam usaha yang kita lakukan. Kebahagiaan dan sukacita
kita ukur melalui kita dapat keluar dari masalah yang kita hadapi. Tidak salah jika kita berhasil dan kita bersukacita. Seperti tadi yang saya katakan, berhasil dan sukacita dan kebahagiaan itu adalah merupakan keinginan kita, doa kita, dan Tuhan Allah juga sangat senang jika kita bersukacita dan bahagia di dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya bukan demikian yang ingin dimaksudkan melalui nas kita pada saat ini. Jika ini yang kita maksudkan dengan sukacita, maka tidak semua manusia yang ada di dunia ini bisa merasakan sukacita tersebut. Kalau kita mengukur kebahagiaan dan sukacita melalui keberhasilan dalam pekerjaan, keberhasilan dalam perkuliahan dan dalam usaha, dan keluar dari persoalan dan masalah. Kalau ini yang menjadi tolak ukur dan menjadi bahan kita untuk mendapatkan suatu kebahagiaan dan sukacita, tidak semua bisa merasakan yang kita rasakan tadi. Banyak orang yang gagal di dalam pekerjaan, banyak orang yang gagal di dalam persekolahan, perkuliahan, banyak orang yang gagal dalam usaha, banyak orang yang gagal di dalam masalah dan pergumulan kehidupannya. Lalu, bagaimana sukacita tersebut yang seharusnya yang ingin dikatakan melalui nas kita pada saat ini? Saya mengutip dari Filipi pasal 4 ayat 4, mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itu dikatakan dari Filipi pasal 4 ayat 4. Berarti situasi apapun dalam kehidupan kita, baik itu duka cita, sukacita, penderitaan, tersenyum, tertawa, menangis, ternyata itu dapat kita atasi jika kita berada dan senantiasa di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Akan tetapi, sukacita tersebut akan ada jika kita mau mengucapkan syukur dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, moleate Tuhan, Allah sahatu pikion, bui dupiau mangulu. Dari situ saja ada indikasi, ada sebuah indikator bahwa Tuhan Allah tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Itu yang perlu untuk kita cermati dari hal yang sangat sederhana. Jangan dulu kita ingin berangan-angan jika kita berhasil, jika kita ingin keluar dari masalah harus banyak uang, harus banyak harta, harus sehat, harus kuat. Bukan. Indikatornya adalah bahwa kita masih diberikan napas kehidupan. Dari situ saja dulu. Hal yang paling sederhana. Kita masih diperkenankan untuk hidup. Berarti masih ada kesempatan diberikan kepada kita. Maka daripada itu lakukan dari hal yang kecil saja, dari hal yang sederhana saja, yaitu berdoa dalam kehidupan kita. Karena Tuhan dapat memberikan, memampukan kita dalam segala hal, dalam segala situasi, jika kita percaya bahwa Allah akan mampu untuk membantu kita. Yang menjadi masalah, banyak sekarang orang Kristen tidak percaya dan tidak mau berserah, menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Dia berdoa, akan tetapi selesai mengatakan amin, dia mengandalkan pikirannya dan dia melihat dunia ini dan dia ragu dan tidak percaya sanksi akan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga selesai mengatakan amin, ya sudah, begitu-begitu saja kehidupannya. Maka daripada itu Bapak Ibu yang terkasih melalui nas kita pada saat ini, apapun itu keadaan kita, situasi kita, yang ingin dikatakan melalui nas kita pada saat ini, baik kita dari lagi senang, bersukacita, berdukacita, apapun itu keadaan kita harus tetap percaya, menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Itu makanya di dog marletare, marlas miroha mahamu, natape di tengah situasi COVID-19, nama bain hita, gabi ragu, gabi sanksi, gudang aka pergumulan nata adopi, alai tetap ma gomosta pangido tu Tuhan. Adong debata nabui mangrupi kita.
adong di bata nabui mangaramoti kita, posma rohata, bersukacita di dalam Tuhan. Begitu sangat indah dan sangat nikmat akan penyertaan Tuhan. Akhir kata, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh hamba Tuhan dalam pelayanan minggu tanggal 27 Maret 2022 di Minggu Letare, dan seluruh jemaat diberikan sukacita dan semangat di tengah situasi apapun itu yang kita hadapi. Selamat menyambut minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.